Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan semoga senantiasa tercurahkan salawat beriringan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah pada siang hari ini masih diberi nikmat kesehatan, masih diberi kesempatan. Insya Allah pada siang hari ini kita semua akan mengikuti RFI Class yang nantinya akan diisi atau disampaikan materinya oleh salah seorang leader kita di aksi cepat tanggap, yaitu Bapak Muhammad Ruli Renata selaku Head of Strategic Program Management. Alhamdulillah. Besar dikit Bang suaranya Bang. Ya, alhamdulillah. Beliau sudah bersama kita. Assalamualaikum Om Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Ruli? Sehat Om Ruli? Alhamdulillah sehat. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya teman-teman, insya Allah pada siang hari ini merupakan agenda wajib bagi seluruh member RFI khususnya karena nanti teman-teman yang sudah mengikuti semua kelas insya Allah akan mendapatkan sertifikat digital yang nantinya itu akan menjadi file pendukung buat teman-teman dalam ke step selanjutnya di RFI seperti itu. Dan jangan lupa insya Allah untuk absensinya kita akan laksanakan pada akhir sesi. Jadi teman-teman diwajibkan untuk sampai akhir agenda dan mengisi absensi sesuai nama dan daerah RFI teman-teman terdaftar. Baik, untuk itu teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita buka agenda kita pada siang hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khair. Untuk itu, RFI Class pada siang hari ini akan membahas sosialisasi program terbaru dari ACT, yaitu Campaign Indonesia Darurat Solidaritas, Selamatkan Bangsa dari Pandemi. Ada dua program utama, yaitu program Medical Care Line Services dan program Food Care Line Service, yang nantinya insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ruli, agar teman-teman dapat menyimak materi yang disampaikan dengan baik agar bisa memahami program Indonesia Darurat Solidaritas ini kepada calon donaturnya nanti. Baik, untuk itu kepada Bapak Ruli, wa yatafaddal masykurah, waktu dan tepat disilakan. Alhamdulillah. Saja bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la mudilla lahu wa la mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'dah ba'du iman teman-teman Allah Subhanahu wa taala dari seluruh, kalau dilihat dari nama, dari wilayahnya ada yang Malang, ada yang dari Surabaya, Pasuruan, ada dari mana-mana ya, saya lihat tadi sempat Mamuju cek itu banyak yang ada dari Barito, dari Mamuju ada, dari Jakarta, dari Makassar, dari mana-mana, masya Allah ya, ini dari seluruh seluruh negeri ya, seluruh Indonesia insya Allah. Teman-teman berbahagia hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman, saya bisa bertemu dengan teman-teman dalam kesempatan ini. Dari Bogor juga, iya terima kasih dari semuanya hadir. Nah teman-teman, hari ini kita bicara tentang program. Jadi sebelum ketika kita mau membicarakan, saya mau ini kan dulu terkait dengan ACT ya, saya bilang ACT itu basisnya aksi, teman-teman. Aksi itu dalam artian adalah program. Jadi kita ini hadir menjadi bagian dari solusi permasalahan yang bangsa. Kita bicara fastabiqul khairat, itu adalah bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam artian apa? Dalam artian kita berlomba-lomba dalam menjadi solusi. Berlomba-lomba menjadi solusi bagi masalah bangsa ini. Ketika ada orang menyatakan bahwa ACT sangat concern di Palestina, tidak juga sebenarnya.
Kalau kita bicara ngomong seperti itu ya ketika kemarin Palestina sedang digempur ya pasti otomatis kita akan perhatian di sana. Tapi sebelumnya sampai setelah ini pun kita sangat luar biasa bergerak di Indonesia. Bahkan kalau saya ngikutin pergerakan ACT dari 2007 ya, saya mungkin lebih mungkin di cukup lama di sini. Dari 2007 mungkin kalau dibandingkan dengan program luar negeri, program dalam negeri jauh lebih banyak. Program-program dalam negeri lebih banyak. Dan hari ini kita akan bicara terkait dengan sebuah program yang memang menjadi concern di akhir 2 tahun terakhir ini. Jadi di 2 tahun terakhir ini, sejak di bulan Maret 2020 sebenarnya, kita sudah sangat concern terhadap program-program yang ke pandemi ini. Nah, bicara pandemi ini, teman-teman, kita akan bicara terkait dengan betapa banyak hari ini ya, alhamdulillah nakes ya, ada nakes yang memang bahkan ratusan ya, bahkan yang meninggal. Kemudian juga kalau ngomong ulama, kalau menurut Bapak Kiai Ma'ruf Amin, dah sekitar hampir 900 ulama meninggal. Kemudian juga belum yang lain. Itu dari segi ketika yang sakit. Kemudian juga betapa akhirnya karena PPKM ini terutama mungkin di Jawa ya, terutama saya bilang sebenarnya di lain cepat juga cukup banyak, terutama di Jawa di PPKM ini pembatasan pergerakan masyarakat menjadikan kita juga banyak orang-orang yang tidak bisa kemana-mana. Nah, bercandanya gini, saya nggak bisa kemana-mana tapi duitnya kemana-mana terus, keluar rumah ya, sayanya nggak keluar rumah, duitnya keluar rumah. Akhirnya yang terjadi apa? Dan pekerjaan juga banyak yang akhirnya pekerjaan banyak orang yang bekerjaannya di ya mungkin berhenti dulu atau semacamnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini menjadikan banyak yang teman-teman kita, saudara-saudara kita banyak mengalami keadaan kekurangan pangan ya, kekurangan pangan. Di sisi lain, hari ini pun banyak di antara kita yang masih isoman. Isolasi mandiri ya, isolasi mandiri pun menyebabkan banyak orang isolasi mandiri. Saya udah ngerasain 2 kali ya, ngerasain 2 kali isolasi mandiri. Jadi kalau udah alumni udah double degree lah, ini udah master lah ya kalau bukan gitu ya. Ngalamin 2 kali, dan namanya isolasi mandiri memang sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah bagaimana perhatian orang lain. Karena memang kita sendiri ya, kalau mungkin tidak ada gejala sama sekali mungkin masih agak mending. Tapi bagaimana kalau sekeluarga kena? Ini mah orang butuh perhatian, dan butuh perhatiannya gimana? Nggak biasa kalau bayangkan dalam kondisi orang isolasi mandiri suruh masak juga repot-repot juga kan. Lebih enak adalah bagaimana mereka mendapatkan makanan yang memang siap santap. Nah, ini yang menjadi akhirnya 2 hal ini yang menjadi kenapa kita bilang akhirnya Indonesia adalah solidaritas. Hari ini kalau ngomong seluruh dunia kena. Kita nggak bisa kalau kemarin misalkan ya, kalau Palestina diserang misalkan, ya yang diserang cuma Palestina saja. Daerah lain masih bisa bantu. Nah, hari ini kalau ngomong apa namanya, ngomong COVID, semua juga kena. Semua kena. Akhirnya kita yang mau nggak mau hari ini yang bisa membebaskan masalah ini adalah bangsa Indonesia sendiri. Siapa? Ya kita bukan orang lain gitu loh. Karena relawan, kalau bicara relawan, apapun di belakangnya ada RFI atau relawan apa di belakangnya, relawan pendidikan atau relawan apapun, yang kenal ketika kita menjadi relawan adalah relawan dan jadi solusi. Solusi di mana? Di tempat terdekatnya. Bagaimana kita menjadi solusi di tempat terdekat kita? Nah, ini menjadi titik krusial yang saya bilang. Nah, ketika kita menjadi ini, ada 2 permasalahan tadi, permasalahan medis dan permasalahan pangan. Nah, 2 hal ini akan menjadi titik awal kita. Kenapa kita sangat concern di sini? Pertama yang tadi adalah medis. Medis hari ini, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika teman-teman yang sedang isoman, teman-teman yang sedang ini, mereka nggak mungkin keluar. Gitu loh. Mereka nggak mungkin keluar. Mau nggak mau mereka harus untuk pesan obat segala macam, mereka nggak mungkin keluar. Mau nggak mau mereka juga harus, tadi saya bilang, ada nggak perhatian? Saya bilang, perhatian inilah yang kita berikan melalui dengan care line kita. Jadi kita membuka layanan, nanti Bang Fajar bisa briefnya sudah bisa silakan di-share ya. Saya tidak akan detailkan satu-satu di situ. Kita membuka layanan care line. Di care line tadi nanti seperti ya tinggal telepon, silakan telepon pada nomor yang ada. Nanti dari tim dokter tadi
dua ya, ada dua care line. Yang pertama care line terkait dengan kesehatan, yang gawang itu teman-teman dokter, teman-teman medis, mereka akan memberikan konsultasi. Nah, ini kalau memang nggak perlu obat juga nggak akan ini obat, cuma diberikan konsultasi saja. Tapi kalau memang sampai perlu obat, akan dikirimkan obatnya kepada para orang yang memang atau ini ya pasien yang tadi menelpon. Jadi ini menjadi layanan awal kita. Layanan awal kita ini bagaimana nanti care line-nya ini nomornya ya, kalau teman-teman bisa lihat di 02129407165. Nah, ini juga bisa juga menghubungi cabang-cabang terdekat di seluruh Indonesia. Karena ada 100 cabang di Indonesia. Nah, jadi nanti ketika semua saudara kita yang nelpon, mereka akan diberikan diberikan layanan konsultasi secara free, gratis, dan tadi kalau memang diperlukan intervensi, akan diberikan intervensi. Intervensi berupa apa? Bisa berupa kunjungan, bisa berupa obat, bisa berupa apa, ini nanti tergantung kebutuhan. Karena kita tidak bisa menyamakan kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan. Misalkan sebenarnya gini, dalam konteks tertentu teman-teman rahmati Allah, kadang-kadang ternyata orang ini bukan sakit, tapi hanya kadang-kadang kecemasan berlebihan. Saya itu begini, saya begini. Nah, ini juga kan teman-teman dokter lebih paham ya. Jadi juga tidak ketika kok saya nggak dikirimin obat, berarti nggak diperlukan obat. Jadi ini juga perlu dikelirkan. Jadi di sini kalau dari teman-teman akhirnya dibuatlah paket. Kalau misalkan paket ada untuk konsultasi dokter, kalau mungkin untuk ambulan, karena kita juga sekarang ada beberapa unit ambulan yang kita siapkan untuk di beberapa cabang untuk tadi teman-teman untuk memberikan layanan. Ada yang sifatnya mengantarkan, ada juga yang sifatnya yang sifatnya juga untuk ambulan jenazah, juga ada ambulan-ambulan lain. Kemudian obat-obatan, ini obat-obatan juga sama. Obat-obatan yang ini pun bukan hanya obat-obatan yang ini, tapi untuk sakitnya tidak harus sakit COVID ya teman-teman ya. Walaupun memang akan fokusnya di sini, tetapi sebenarnya sakit apapun memungkinkan. Nah, obat-obatan pun ini nanti memang dikirimkan. Tapi tadi teman-teman saya bilang, bila diperlukan. Kalau tidak ya juga tidak. Jadi tidak semua orang akan mendapatkan layanan yang sama, tetapi memang nanti tergantung dari teman-teman dokter, karena mereka yang punya pengetahuan ya terkait dengan, jadi bukan berarti setiap orang akan diberikan paket obat yang sama, karena pasti nanti tergantung dengan kebutuhan mereka. Jadi karena juga teman-teman paham bahwa namanya COVID ini punya gejalanya macam-macam, tidak sama gejalanya, tergantung nanti juga dari komorbid yang ada. Jadi itu nanti yang kedua. Nah, kemudian juga terkait dengan dengan yang medical ini teman-teman, kita juga akan ini kan terkait dengan care line-nya sendiri gitu kan, terkait dengan paket lanjutan nih. Tapi saya ingin mengatakan gini, kenapa kita nanti ini bisa dibaca lah ya. Kenapa kita fokus di sini? Kenapa kita fokus di sini? Karena memang tadi hari ini kebutuhan medikal sangat luar biasa. Dan juga di sisi lain kita juga ingat bahwa rumah sakit sekarang sudah kondisinya sudah sangat overload. Bahkan kalaupun tidak overload, dari teman-teman yang dari teman-teman nakes juga sudah sangat kecapean, sudah burn out lah bahasanya. Sudah kecapean. Inilah yang menyebabkan kenapa kita harus mensupport mereka agar juga memang kepedulian, dan kita harus menggerakkan kepedulian masyarakat, kepedulian dari saudara-saudara kita agar ini bisa menjadi solusi. Nah, ini yang pertama. Kedua terkait dengan makan. Nah, kebutuhan dasar hari ini adalah tadi saya bilang, kebutuhan pertama kebutuhan medical, yang kedua kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan juga sama. Pangan yang kita kirimkan ada dua ya. Ada paket makanan siap santap, juga ada paket makanan yang memang bahan makan. Karena memang kita juga tidak masing-masing, ini tadi saya bilang masing-masing akan ada berbeda. Jadi memang ada yang nanti bahan makanannya saya bilang, dan juga ada makanannya, walaupun nanti fokus kita adalah di makanan matang. Nah, karena makanan matang ini ya, kalau kita bicara pada memberikan makan kepada orang itu kan sebaik-baiknya kegiatan, sebaik-baiknya orang berikan. Tetapi teman-teman, yang perlu kita ini kan adalah sebenarnya kita harus cek memberikan makan dari mana. Nah, ini kan gitu. Nah, kita kerjasama dari warteg-warteg, dari warung-warung UMKM,
Karena apa? Kita ingin UMKM ini juga tidak hanya kasih kasih ikan ya, tapi juga kasih kail. Kita berharap dengan seperti ini akhirnya apa? UMKM tetap bergerak. Jadi kita ada dua. Armada kita ada yang berbasis food truck, ada yang kayak mobil-mobil ini food truck atau apa namanya rice truck, nanti kalau untuk pengiriman beras, ada juga untuk humanity bus truck, ada yang food bus gitu kan, yang nanti ada food bus, ada yang bentuknya bis. Nah, itu untuk pengelolaannya. Tetapi saya ingin fokuskan pada di sini teman-teman. Bagaimana kita hari ini bekerja sama dengan para UMKM makanan, jadi kita akhirnya memesan makanan dari mereka, dan dari mereka lah nanti makanan-makanan dikirimkan kepada para orang-orang yang nelpon. Tadi ini sama ya, nanti sama prinsipnya dengan pola kerjanya medical care line tadi. Kalau ini nanti teman-teman bisa siapapun bisa menghubungi di 0800 1165 228. Itu yang nanti yang akan menjadi nomor food untuk Careline Services. Nah, yang tadi saya bilang teman-teman, jadi tinggal telepon, teman-teman telepon, teman-teman nanti akan dikirimkan makanan siap saji, insya Allah yang bergizi dan higienis untuk mereka. Nah, untuk kemudian kita akan salurkan kepada yang memang membutuhkan. Jadi ini yang menjadi dua hal. Nah, kalau misalkan, kita juga punya hal lain, seperti misalkan kita punya juga untuk kita juga memberikan berupa berasnya juga ada. Kita juga bisa memberikan berupa hal-hal lain seperti air minumnya segala macam. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di briefnya yang nanti ada. Tetapi kita prinsipnya adalah gini. Prinsipnya kita ingin semuanya kehadiran ACT juga tidak membunuh UMKM juga, tapi kita juga mensupport UMKM karena nanti salah satu produk terakhir yang nanti sedang dipersiapkan adalah bagaimana capital Careline, bagaimana nanti kita juga ingin memberikan modal pada UMKM. Nah, ini menjadi bagian ekosistem teman-teman. Jadi bayangkan kita berharap nanti teman-teman ini, masyarakat, para beneficiaries ini kesehatannya terjaga, kemudian pangannya juga terjaga, kemudian yang terakhir adalah bagaimana mereka juga para UMKM itu punya kapital, punya modal untuk kita bisa untuk mereka bisa bergerak. Ini teman-teman pengantar ya, saya bilang pengantar dari saya. Saya lebih ingin diskusi saja bahwa ini dua hal ini yang menjadi produk-produk kita. Penting atau tidak kita bisa ini kan bahwa karena memang dua hal ini yang menjadi titik tekan kita, karena ini yang dibutuhkan, pangan dan medis. Ini yang sementara sampai hari ini yang menjadi concern kita, dan kita berharap program ini tidak boleh berhenti karena memang program ini tidak boleh berhenti. Kalau program ini berhenti, masya Allah saya bilang ya Allah ya, kita tidak ingin ada orang kelaparan, kita tidak ingin orang yang tidak mendapatkan layanan kesehatan secara baik. Dan itu kita akui, dan memang cara penghentian COVID ini sangat memang mau nggak mau, memang dengan pembatasan kegiatan. Tetapi kita juga bisa memahami pembatasan ini juga akhirnya bagi orang-orang tertentu yang tidak mungkin juga. Ini kan kita makanya teman-teman kita ingin menjadi solusi tadi saya bilang. Jadi itu udah pengantar dari saya. Terima kasih Mas Fajar. Saya pikir kita lanjutkan dengan diskusi saja, biar nanti teman-teman apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi pemahaman ini nanti kita bisa samakan frekuensinya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, jazakallahu khairan Bapak Ruli atas penjelasan terkait program Medical Careline Service dan Food Careline Service. Nah, insya Allah teman-teman, dua masterpiece program ini nantinya teman-teman RFI, Sobat Mover semuanya akan masifkan, teman-teman akan sosialisasikan dan edukasikan kepada calon donaturnya, kepada masyarakat luas di sana. Nah, perlu dipahami bahwa poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Ruli tadi merupakan why factor-nya, merupakan alasan kenapa program itu diinisiasi dan dibentuk oleh ACT seperti itu. Nah, terutama ini salah satu program yang berjalan sudah hampir 2 tahun ya Om Ruli ya. Fokus program kita untuk penyelamatan bangsa
dikala kondisi sulit seperti pandemi ini. Ada dua kondisi, yaitu krisis pangan dan kelaparan dan kondisi krisis medis. Nah, inilah teman-teman perlu pahami. Tentunya teman-teman sebelum menawarkan produk kepada buyer atau customer-nya, tentunya teman-teman harus memahami dulu program atau produk yang teman-teman ingin tawarkan seperti itu. Di chat box-nya teman-teman sudah dikirimkan flyer-flyer berbagai macam, itu bisa teman-teman pakai, baca, bisa download, dan bisa dikirimkan kepada calon donaturnya. Nah, insya Allah kita langsung saja buka sesi diskusi. Mungkin boleh ditanyakan teman-teman, kendala teman-teman di lapangan kepada calon donatur atau terkait program food care line service dan medical care line service ini. Silakan teman-teman boleh bertanya melalui chat box atau raise hand atau bisa menyalakan mic-nya. Silakan sobat movers yang mau bertanya. Ya, tafadhol, silakan. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Mungkin teman-teman di sini apakah sudah paham gitu semuanya terkait program ACT? Masya Allah ya Bapak Ruli ya, sudah mengenal ACT cukup dekat. Jadi sebenarnya kalau ya bicara program makan, dan ini program yang sangat sederhana ya, sebenarnya memang programnya sederhana, jadi tidak orang sudah tahu lah kondisi hari ini. Saya pikir orang hari ini sudah tahu kondisi bagaimana memang pangan itu sangat dibutuhkan, bagaimana kesehatan sangat dibutuhkan memang. Nah, kenapa layanan ini hadir? Karena bagaimana tadi teman-teman rahmati Allah, kita ingin masyarakat hari ini tuh sudah di rumah saja gitu, di rumah saja, tidak perlu kemana-mana, biarkan paketnya yang datang, biarkan pangannya diantar. Siap. Nah, kemudian yang nganter siapa kan gitu. Nah, yang nganter adalah teman-teman relawan juga, relawan program yang akan antar. Loh, saya boleh ikut nggak terlibat? Ya boleh-boleh saja, nanti hubungi aja cabang terdekat seperti itu. Jadi tidak masalah. Jadi teman-teman mover juga boleh menjadi mover, dan juga bisa menjadi relawan program. Itu namanya juga relawan ya. Rela saja. Kalau selama teman-teman rela ya boleh-boleh saja. Teman-teman mau ya silahkan saja. Nanti bisa kontak ke cabang-cabang terdekat. Seperti itu sih prinsip dasarnya, seperti itu. Jadi ini menjadi program yang sangat sederhana, tapi kita berharap ini menjadi mitigasi bukan mitigasi, mungkin ya solusi. Saya mungkin sebagai solusi untuk warga yang sedang atau yang yang sedang Allah beri uji seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang pertanyaan di itu ya, di chat. Admin, cerita dong jangkauan. Nah, jangkauan teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangkauan kita memang untuk airline kita langsung yang sudah langsung itu di Jabodetabek, tetapi kita sedang juga menginisiasi ini ke seluruh cabang teman-teman, karena seluruh cabang pun sudah melakukan ini. Teman-teman di seluruh cabang di Jawa, di luar Jawa, kemarin juga saya ada dengar di Kalimantan segala macam, semua teman-teman sudah membuat secara lokal, mereka sudah membuat program ini. Jadi terutama untuk makan. Untuk yang kegiatan yang sifatnya medical ini kita sedang usahakan untuk bisa kita kan gini, karena medical ini obat itu kan kita akan berbasis dari wilayah terdekat ya. Nah, ini yang sedang kita buat pola-pola kerjasama dengan apotek dan lain sebagainya, apotek terdekat. Karena kan kalau kita, dan namanya kondisi hari ini kan yang merasakan bukan hanya orang Jakarta ya, semua orang pun pasti kena gitu. Nah, untuk food care line, makanan matang ditujukan siapa? Kita fokuskan, jadi gini teman-teman, kita ada beberapa program ya, nanti teman-teman ini. Kita programnya memang tidak bukan orang di pinggir jalan, bukan, tetapi memang untuk untuk lebih masyarakat yang memang terdampak langsung itu yang dia isoman, kemudian juga memang di wilayah-wilayah
yang kan sekarang ada pengetatan mikro ya, ada beberapa wilayah yang secara mikro, jadi misalkan RTX ini di lockdown ya RT-nya, se-RT saja. Nah, itu wilayah-wilayah itu kayak kemarin kita di Jakarta Selatan yang saya sempat lihat itu ada satu RT yang ada 2 RT yang diblok itu memang karena memang banyak banget penderita, akhirnya di RT itu yang di close seperti itu. Nah, itu yang menjadi titik-titik sasaran kita. Jadi bukan siapapun yang diterima yang ada di pinggir jalan kita kasih, karena kita ingin lebih tepat sasaran teman-teman. Jadi saya kenapa tidak seperti itu, karena tadi sasarannya kita ingin sasarannya lebih lebih apa namanya lebih sasarannya lebih tepat, lebih pas gitu. Jadi agar ngasihnya tidak apa namanya tidak ke sembarang orang. Ya gini, kenapa itu terjadi? Karena gini, kita yakin bahwa kita memberikan yang kita berikan itu banyak, tetapi lebih banyak lagi yang membutuhkan. Jadi karena itu pasti kita harus selektif. Nah, kalau selektif kita ingin lebih tepat sasaran. Banyak orang lapar, tapi bagaimana kita juga yang gini, kalau misalkan kita di pinggir jalan orang sedang kerja, saya bilang, dia mungkin dia betul lapar, tetapi dia masih jaringan pekerjaannya itu dia masih bisa mendapatkan. Tapi bagaimana teman-teman yang isoman? Dia sudah mungkin qadarullah Allah mungkin takdirkan dia kerjaannya sedang diuji tidak ada, dia isoman, bagaimana mereka? Nah, ini yang teman-teman sebenarnya yang menjadi titik prioritasnya. Jadi seperti itu. Terima kasih Mas Fajar. Ya. Baik, jazakallahu khairan Amuri atas jawabannya. Baik, ada pertanyaan lagi untuk copywriting promosi dan ucapan terima kasih apakah disediakan? Insya Allah kita sudah sediakan khusus untuk program medical care line dan food care line ini. Insya Allah sudah ada Google Drive-nya yang disiapkan oleh Mbak Dea, nanti kirimkan ke chatbox-nya, itu teman-teman bisa download. Di situ ada poster digital atau postdik, copywriting, ajakan untuk bersedekah, dan juga disediakan tools marketing lainnya seperti yang sudah saya kirimkan di chat. Oke. Ya, untuk medsos apakah masih kosong link RFI-nya? Iya, insya Allah nanti di Google Drive itu teman-teman bisa download untuk tools khusus food care line dan medical care line ini. Kita sudah buatkan poster digitalnya, nanti teman-teman RFI tinggal memasukkan link referral program Sobat Movers masing-masing. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ruli, untuk Humanity Food Bus sendiri, apakah akan langsung datang ke tempat-tempat yang dibutuhkan? Ya, jadi betul kalau untuk food bus, harga kita jadi ada 3 ya teman-teman, ada food truck, ada food bus, kemudian cabang Medan juga ada food van. Jadi untuk food bus segala macam itu nanti dia akan datang keliling, jadi dia keliling punya jadwal ya. Jadi nanti berdasarkan teman-teman cabang, nanti yang teman-teman cabang yang ngajuin jadwal. Dan saya kalau sendiri saya nggak hafal ya, saya nggak hafal jadwalnya ini dia kemana itu nanti ada mereka punya jadwal-jadwal, nanti tergantung dari nanti request dari cabang-cabangnya. Jadi nanti seperti itu teman-teman, mereka keliling. Nah nanti ketika keliling itu jadi modeling nge-base camp ya, jadi base camp di tempat A gitu, nanti makanannya akan diantarkan ke warga-warga di rumah-rumah dengan bisa berkoordinasi dengan RT, dengan kelurahan, dengan DKM, masjid, bisa juga dengan komunitas dan lain sebagainya, seperti itu. Dari Mbak Lina Ayu, programnya sudah berjalan. Benar, sudah berjalan Mbak Lina. Untuk care line sendiri, insya Allah sudah berjalan. Dan bisa, teman-teman RFI boleh tes dulu tuh. Nomor-nomor care line tadi, bisa teman-teman telepon. Gitu, sebagai biar teman-teman merasakan experience-nya terlebih dahulu. Gitu, agar lebih paham lagi terkait program ini. Bagus kalau ada video-video yang bisa di-share. Insya Allah ada Mbak Lina. Mbak Lina bisa akses di YouTube. Nantinya kita akan sediakan juga seperti yang saya sampaikan. Itu nanti kita akan sediakan Google Drive-nya. Di situ ada, insya Allah sudah ada foto-foto, video, poster, dan kegiatan-kegiatan yang sudah, aksi-aksi yang sudah dilakukan untuk program ini. Ya. Mas, itu ada lagi tuh. Oh ya, sebentar. Mas Budi. Mas Budi Syafruddin, apakah pro ini saya bisa majukan kerjasama dengan komunitas besar yang memang punya cabang dan shelter di seluruh Indonesia, misalkan komunitas ojol, kerjasama komunitas.
Tafadhol Om Ruli. Bisa. Jadi kan nanti teman-teman jadi gini, kalau misalkan ada dua ya kan, ada kerjasama itu kan dua. Kerjasama untuk fundraising-nya, untuk penggalangannya, atau kerjasama untuk layanannya. Nanti bisa saja sebenarnya sangat sangat mungkin gitu. Apa namanya, kerjasama nanti bisa, kalau untuk kerjasama penyalurannya nanti bisa hubungi cabang terdekat ya, atau misalkan hubungi Mas Fajar. Mas Fajar nanti akan menyambungkan dengan cabang terdekat. Karena saya tidak hafal ya, tadi saya bilang nanti misalkan tergantung, misalkan nanti kita juga ikut galang tapi kita ingin ya ini nanti disalurkan di dengan komunitas ini. Nah, itu sangat mungkin sih, itu sangat mungkin. Tinggal nanti dibuat apa namanya, diklirkan misalkan wilayah mana dan sebagainya, nanti tinggal disampaikan ke Mas Fajar untuk menjadi linknya dengan teman-teman cabang dan teman-teman program terkait seperti itu. Ya, Gitu sih. jadi begitu Mas Budi, insya Allah bisa. Nanti Mas Budi jika ingin mengajukan kerjasama di sisi fundraising-nya, itu bisa dibantu oleh teman-teman cabang. Bahkan rekan-rekan kita yang di cabang bisa memandu untuk awalan, sebagai awalan. Misalkan Mas Budi ingin masuk ke komunitas besar yang ingin ditawarkan untuk kerjasama fundraising-nya, seperti itu. Oh iya, dari Mas Rangga lagi, Om Ruli. Kak, kami ini relawan yang belum terlalu paham secara terperinci program-program ACT. Bisa berbagi tips atau bahasa yang mudah yang untuk kami bisa jelaskan ke calon donatur terkait program dan food dan medis ini. Jadi gini teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kenapa kita membuat program ini? Yang di dalam masa pandemi ini yang menjadi ada tiga hal yang nanti adalah bicara terkait dengan pangan, kemudian bicara tentang kesehatan, dan bicara tentang ekonomi. Kita yang fokus di sini ada dua dulu nih, yang tiga nanti yang dari Mbak Siti Hasanah nanti saya akan selain. Jadi yang kedua ini kenapa kita fokus di makan? Karena memang kebutuhan hari ini terutama pada keluarga-keluarga yang isoman adalah makanan yang menyehatkan, yang bergizi untuk mempercepat proses penyembuhan mereka. Makanya inilah menjadi program utama kita. Kemudian juga kenapa juga mungkin program yang lain seperti beras, seperti tadi Mbak siapa ya dari Pasuruan bilang dari Jatim ngirim beras dan sebagainya. Betul. Karena ternyata ada juga yang secara langsung dia tidak terkena, tetapi dia juga membutuhkan karena memang ada keluarga-keluarga yang hari ini ya qadarullah ya saya bilang, karena memang kondisi pembatasan, banyak pekerja-pekerja yang tidak bekerja. Karena tidak bekerja mereka pun nggak dapat penghasilan. Tapi kan namanya untuk makan kan mau nggak mau harus tetap jalan, kan nggak mungkin dong PPKM udah gitu puasa seminggu ya seminggu puasa kan nggak mungkin juga itu kan. Tetapi tetap bagaimana kita ingin melayani mereka. Nah, makanya teman-teman semoga Allah. Jadi ini yang menjadi pertama yang menjadi dua tadi ya. Jadi kalau untuk makan kita fokus pada yang isoman, untuk yang beras kita pada masyarakat yang terdampak langsung dengan COVID ini. Itu yang menjadi fokus pada program ini. Yang kedua adalah terkait dengan kesehatan. Nah, kesehatan ini akses kesehatan teman-teman. Kenapa saya bilang akses kesehatan? Banyak sekarang ternyata yang memang penderita tetapi dia dengan gejala ringan. Gejala ringan ini gejalanya tidak terlalu gejalanya tidak terlalu berat, tapi dia membutuhkan akses medis. Ketika bicara akses medis, nah ternyata kan nggak mungkin ya saya bilang orang lagi kok positif keluar rumah gitu, nggak mungkin lah. Kenapa kita hadirkan layanan via telepon? Nah, jadi ya semuanya pun bisa telepon, ada layanan yang tadi nanti tadi sempat di-share oleh Mas Fajar dan ini di-share lagi nanti bagaimana nanti orang-orang tinggal telepon. Nah, dia bisa menyatakan keluhannya, kondisi masalahnya terhadap pada para medical care line, yaitu para dokter dan juga tenaga kesehatan. Nah, nanti kalau memang dibutuhkan obat akan dikirimkan obat kalau dibutuhkan. Karena kalau tidak dibutuhkan pun ya enggak, kan ini pasti sesuai dengan kebutuhan. Kalau dibutuhkan obat akan dikirimkanlah obat ke rumahnya. Jadi insya Allah dengan begitu ini menjadi solusi bagi kita untuk tetap peduli, tapi juga tetap bisa menjaga social distancing, menjaga tidak langsung bertemu, dan juga berharap yang sakit di rumah ini tidak kemana-mana gitu loh. Jangan sampai akhirnya yang tadi di rumah tadi yang sakit di rumah karena dia harus pergi ke dokter, pergi kemana, akhirnya nanti tadi kan rawan dia malah menyebarkan. Nah ini yang jadi ini kan.
kaidahnya kan gini kan, namanya kalau dalam bahasa saya gitu kan, kaidahnya kan namanya maut itu takdir. Tapi menjadi penyebab maut, nah itu menjadi hisab. Dalam artian kalau sakit tapi dia malah pergi kemana-mana dan menyebarkan, itu malah tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Dan kita menjaga itu. Kita menjaga agar yang sedang sakit, oke istirahat saja, kita layani. Seperti itu. Jadi gitu ya Mas. Siapa tadi? Mas Rangga ya? Iya, betul. Oke, Mas Rangga gitu. Menyambung pertanyaan Mas Iya. Rangga, Pak Ruli, ini ada pertanyaan terkait makanan siap saji. Nah, apakah itu diberikan setiap hari ke pasien yang isoman? Nah, ini kan nanti kita juga kita perlu clearkan nanti ya, apakah berdasarkan kebutuhan. Ini kan kebutuhannya kita tidak tahu juga. Kebutuhan memang nanti disampaikan saja ketika nanti sesuai dengan kebutuhannya, apakah memang kebutuhannya sampai 7 hari atau ini kan kemarin sih beberapa teman memang ada yang kebutuhan sampai sebegitu panjang, juga ada yang kebutuhan kami hanya hari ini saja karena kami besok. Nah, kami juga makanya kan ini tergantung kondisi ya. Kondisi si pasiennya dan juga kondisi dari masyarakat terdekatnya. Kita berharap ini tentunya tidak, tapi ingat bahwa kita ini ingin menjadi menginspirasi agar orang-orang tetangga-tetangganya juga menjadi lebih peduli. Seperti itu Mas. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah begitu luar biasa penjelasan dari Pak Ruli terkait filosofi dan semangat dari hadirnya program ini. Tentunya sebenarnya Pak Ruli ya, memberikan makan dan pelayanan berupa kesehatan seperti itu teman-teman. Perlu dipahami dan teknis-teknisnya sudah dijelaskan oleh Pak Ruli sebelumnya. Tadi alhamdulillah ada yang ngangkat tangan, sepertinya dari Mas Pepen dari Bogor ingin bertanya. Pertanyaan langsung, mungkin ada yang ingin bersilaturahmi langsung dengan leaders kita di ACT, Bapak Ruli. Tafadhol teman-teman. Silakan. Ya. Untuk Bapak Maisardi dan Mbak Lolita, untuk grup WA grup member, itu masing-masing daerah, masing-masing cabang, insya Allah sudah menyediakan WA grup member yang nantinya teman-teman yang ada di domisili bisa bergabung dan dikelola serta dibina oleh cabang-cabang tersebut. Jikalau Mbak atau Bapak Maisardi atau Mbak Lolita belum di-invite ke grup member cabangnya, itu bisa dibantu. Nanti bisa menghubungi nomor care line service RFI kita, Mbak Dea. Nanti bisa dibantu untuk teman-teman yang belum di-invite. Nanti kita sounding ke cabang terkait food care line service dan medical care line service. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, yang angkat tangan seperti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Bapak. Perkenalkan diri, boleh dulu Bapak, silakan. Saya Pak Abdul dari ACT Jakarta Utara. Ya Pak Abdul. Ya, yang ingin saya tanyakan, boleh nggak kita kerjasama dengan lembaga, contohnya ACT bekerjasama dengan teman-teman ojol untuk ambulan. Untuk ambulan ini maksudnya gimana Pak? Jadi gini, teman-teman ojol itu punya keinginan punya mobil rescue atau mobil ambulan yang bisa dipakai buat membantu teman-teman ojol yang terjadi kecelakaan di tengah jalan. Nah, mereka tuh punya keinginan agar teman-teman ojol atau masyarakat di sekitar yang butuh bantuan untuk mobil ambulan bisa membantu mereka yang sedang dalam kesulitan, baik itu dari kecelakaan di tengah jalan atau yang membutuhkan ambulan buat antar jenazah atau antar ke rumah sakit. Nah, teman-teman ojol punya keinginan punya ambulan pribadi yang bisa membantu 2 jam. Menyediakan begitu Bapak ya? Maksudnya ya, menyediakan. Ya, menyediakan. Kalau menyediakan untuk
bekerja sama Ini teman-teman ojol. kita harus clearkan dulu ya bahwa ambulan itu macam-macam. Ambulan jenazah dengan ambulan Kita pasien bedakan berbeda. ya, Bapak ya. Ini ya dan memang berbeda, speknya berbeda Mas Fajar. Secara speknya berbeda, jadi memang antara ambulan jenazah dan ambulan ini berbeda. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan kemudian apakah kita bisa menyediakan, karena gini, mungkin ya menggalang bersama sangat mungkin. Bagaimana kita menggalang bersama akhirnya agar ambulan itu mungkin. Jadi misalkan, oke, teman-teman ojol nanti pengen punya ambulan dikampanyekan ya, di campaign kan, nanti detailnya Mas Fajar lah yang lebih sama menjawab itu. Nah, tapi memungkinkan untuk program seperti itu. Kemudian yang harus dipikirkan adalah juga ketika kita di program ya, teman-teman mati Allah, saya bilang kita perlu clearkan nanti ketika di program ini, misalkan nih ambulannya nanti ditaruh di mana, ambulannya nanti siapa yang mengemudikan, kemudian siapa yang bertanggung jawab, ini perlu clear nih, karena ini bagaimana, ini pertanggungjawaban kita kepada donatur. Nah ini menjadi clear, harus di-clearkan. Jadi kalau kenapa selama ini misalkan kita ada kerjasama kayak misalkan kemudian beberapa lembaga atau beberapa komunitas, ambulannya ada berada di kita yang menjalankan, kita yang mengoperasikan, karena memang pertanggungjawabannya pihak kita. Karena ketika penggalangan atas nama ACT kan orang taunya ACT, ya kan? Dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita sudah galang. Jadi kalau saya sih lebih pada titiknya, kalau untuk penggalangan bersama sangat mungkin, untuk program bersama juga tidak masalah. Misalkan boleh nggak nanti ojol-ojol menggunakan dipanggil, ya boleh, tetapi tadi kan kita juga tidak bisa ketika ngomong begini, kalau sudah menjadi kebutuhan ya siapapun yang membutuhkan ya pasti didulukan. Seperti itu Bapak ya. Tapi kalau ngomong mungkin nggak mungkin, nanti gimana mekanismenya, detailnya bagaimana dari mulai penggalangannya seperti apa, kemudian operasional seperti apa, nanti dari Mas Fajar akan lebih banyak memberikan penjelasan. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Dari Mas Denmas nih, saya baca langsung aja nggak apa-apa ya. Apakah Caroline melayani evakuasi penjemputan pasien dari rumah ke RS? Iya, ada. Jadi ada memang seperti itu, namun juga perlu kita clearkan nanti adalah ketersediaan RS-nya, Mas. Ini kan berarti harus memang clear nih. Ada. Jadi memang kayak teman-teman kemarin kita ada ambulan basic yang memang, jadi kita itu ada beberapa ambulan, masih ada ambulan jenazah, ada ambulan basic. Kalau basic itu hanya nganterin mobilnya, mobil kayak Grand Max, kayak ABV gitu, yang hanya nganterin saja, nganterin dari satu titik ke titik lain, dari rumah jemput ke rumah sakit seperti itu. Juga ada ambulan pre-hospital. Pre-hospital itu ambulan layanan, tetapi nanti dokter segala macamnya ke sana, tapi tidak dibawa ke rumah sakit, tapi hanya nanti diberikan layanan, habis itu langsung diserahkan. Jadi langsung tindakannya di situ gitu. Gitu. Jadi mungkin nggak mungkin seperti itu. Jazakallah khair, Om Luli. Masya Allah, ini teman-teman akan menjadi asupan yang sangat luar biasa tentunya buat teman-teman RFI dalam memahami urgensi program yang sudah dihadirkan oleh ACT ini. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin terkait ini bisa dijawab Pak Ruli terkait bantuan modal UMKM yang ditanyakan oleh Ibu Afwan di atas tadi. Ibu Siti Hasanah. Ya, bagaimana cara mendapatkan bantuan dana UMKM gitu. Jika ada di sekitar kita warung atau UKM yang terkendala modal seperti itu. Iya. Ini pertanyaan. Ini ya, apa namanya? Dea, ini ya? Suara saya kedengar nggak? Suaranya masuk, Om. Oke. Ya. Sepertinya Pak Ruli
Maaf tadi sinyalnya agak something happen ya, agak ini. Nah jadi gini, kalau terkait dengan apa namanya modal ya, nanti silahkan teman-teman yang kondisi misalkan ada yang seperti itu bisa langsung hubungi dengan cabang terdekat. Nanti cabang yang akan ya, jadi gini, misalkan ada apa namanya, ada beberapa yang misalkan kita nikah, jadi ada standarnya Bapak ya, teman-teman semua ada standarnya. Misalkan standarnya adalah dia memang sudah punya usaha di awalnya, jadi bukan dia baru usaha gitu loh, dia bukan baru usaha. Nanti ada, dan kita pun juga bukan usaha yang usaha menengah, kita usaha mikro. Namanya usaha mikro itu secara modal juga tidak begitu besar dan itu menjadi sumber utama penghasilannya. Jadi bukan usaha sampingan dan lain sebagainya. Nanti itu bisa langsung dihubungi dengan cabang terdekat. Nah, kalau Bu Nur Hasanah di mana ya? Bu Siti Hasanah, mohon maaf. Bu Siti Hasanah di daerah mana? Kalau misalkan tahu di daerah mana, mungkin misalkan kalau di Jawa kalau di mana saja nanti bisa diinikan saja ya. Oh di Depok, bisa ke cabang Depok Bu ya. Cabang Depok lebih ini nanti, tapi ini juga prioritas juga antrian Bu ya, karena juga ada kita nanti ya tidak pasti saya bilang kita tidak ingin memberikan janji karena tadi sebenarnya kenapa? Karena kita berharap semua orang kita bisa bantu, ya kan? Kita pasti berharap kita bisa bantu semua orang, tetapi yang pasti adalah kita berharap semuanya sesuai dengan program yang ada. Jadi kita pengen sih bantu semuanya, tapi juga pasti ada keterbatasan mungkin secara apa namanya penghimpunan segala macam. Makanya karena hari ini kita berharap ayo teman-teman jangan hanya banyak yang kita kasih, tapi juga kita harus banyak orang-orang dermawan juga harus mau ngasih Pak agar program ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Gitu. Bang siapa nanti Fajar, Masya Allah saya lupa. Insya Allah sampai lupa ya Om ya. Sampai lupa saya itu nggak ada. Baik teman-teman, begitu penjelasan Bu Siti Hasanah terkait bantuan modal UMKM. Nah kita kembali lagi nih ke topik kita, ke bahasan kita terkait program Indonesia Darurat Solidaritas, yaitu Food Care Line Service dan Medical Care Line Service. Nah, teman-teman yang ingin bertanya silahkan, mumpung kita dipandu dan dibimbing langsung oleh leaders program kita di ACP Pusat. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Tetap semangat walau pandemi, insya Allah harus Mas Heri. Ya, pandemi ini kan menurut saya gini, ini kita ingin sebagai stimulasi bahwa apakah ternyata masyarakat kita ini mau nggak sih gotong royong untuk membantu saudaranya. Jadi ini menurut saya sebagai apa ya? Sebagai titik balik. Masyarakat Indonesia kan bicara selalu masyarakat yang sangat apa namanya cinta gotong royong, sangat dasar budayanya gotong royong. Ini juga sama, gotong royong juga ada gitu. Tadi ada yang Pak Iswadi ya, forum TBM ya, tadi yang resen. Silakan Pak Iswadi. Pak Iswadi itu Pak Iswadi. Iya, silakan Pak Iswadi jika ingin bertanya langsung. Boleh dinyalakan mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya apakah kedengaran jelas? Jelas, Bapak. Mas Fajar ya? Ya, Pak. Perkenalkan saya Iswadi dari Kabupaten Bekasi. Semoga pertanyaan ini bisa terjawab. Bagaimanakah prosedurnya ketika kita punya suatu program yang sifatnya penggalangan dana? Contohnya di suatu tempat ini butuh jamban sehat. Halo ya? Ya Mak, ya kedengar Pak, kedengar Pak. Ya. Butuh jamban sehat. Contohnya di suatu desa ini butuh jamban sehat kurang lebih sekitar 50 jamban sehat kan gitu. Kemudian ini mau saya kampanyekan di RFI. Langkah-langkah awalnya harus bagaimana nih? Maksudnya
itu kan nanti berkaitan dengan anggaran, kemudian berkaitan dengan gambarnya, kemudian berkaitan dengan postik dan sebagainya. Itu langkah-langkahnya bagaimana ya? Oke. Yang sederhana aja dari awal, tapi saya harus bagaimana nemuin siapa dan sebagainya hingga terwujud suatu kampanye kan gitu. Oke. Itu yang pertama dijawab dulu, nanti biar enggak ini deh. Nanti ada lagi pertanyaan. Oke. Nanti ada 2 ya kalau terkait dengan bagaimananya nanti ke Mas Fajar, tapi saya lebih pada di programnya. Pasti gini Pak Iswadi, jadi kita bicara kebutuhan itu harus benar ya. Ingin atau butuh harus beda. Jadi kan ini menjadi kebutuhan masyarakat atau keinginan masyarakat. Jadi harus clear nih, kenapa kalau tadi ngomong jamban nih, walaupun ini mungkin agak di luar ini ya, nggak apa-apa ya Mas Fajar ya? Ya nggak apa-apa Om. Ya. Jadi misalkan kita harus clear nih, kenapa tadi ACT punya program makan dan kesehatan, karena ini menjadi program kebutuhan yang mendasar hari ini. Nah, apakah pertanyaannya di wilayah tersebut, misalkan Bapak bilang, di situ tuh butuh 50 jamban. Nah, oke. Dari mana Bapak muncul angka 50 ini? Ini yang pertama kan? Oh, nanti Mas, ini nanti di seluruh rumah misalkan. Nah, rumah siapa saja? Ini clear nih, rumah siapa saja. Kenapa mereka butuh jamban? Kenapa mereka hari ini nggak punya jamban? Jangan-jangan budayanya nggak ada. Saya dulu pernah ini Pak, saya pernah nanganin program jambanisasi, itu di Pandeglang. Di sana itu Pak, awalnya dibangunin jamban orang juga nggak mau pakai. Mereka lebih senang di kebun atau di sungai. Karena langsung lost doll gitu kan, langsung hilang gitu kan. Kalau bagi di sungai kan, mereka langsung maklum hilang gitu kan bahasanya gitu. Jadi udah mereka jadi kalau pun dibuatin jamban mereka nggak mau. Nah ini harus clear dulu. Nah jadi penyebabnya harus jelas. Kenapa mereka harus mereka harus ada ininya dulu. Jadi detail dulu Pak. Why-nya itu kelihatan dulu. Saya bilang, kenapa mereka butuh jamban itu kelihatan dulu. Kemudian, nah jangan sampai juga gini. Apalagi kalau misalkan jambannya jamban umum. Misalkan, untuk 3 rumah 1 jamban. Siapa yang ngurus nanti? Siapa yang bertanggung jawab? Atau ini perumahan? Ini harus clear dulu nih. Jadi harus didetailkan dulu Pak. Ini nanti kayak, kenapa kita misalkan sumur wakaf yang di ACT punya, itu basisnya komunitas. Misalkan gini, taruhnya di masjid. Karena di masjid ada DKM yang segala macam, akhirnya ini nanti ada yang ngurusin. Jangan sampai akhirnya jambannya sudah ada, habis itu nggak ada yang ngurusin. Karena tadi, misalkan 2 rumah 1 jamban misalkan. Yang rumah sini merasa ketempatan, udah kamu nggak boleh kesini. Nah ini kan bahaya juga kan. Sedangkan ini semua butuh. Apakah ini jamban keluarga? Nah kemudian ini kayak seperti ininya Pak. Jadi ini yang perlu didetailkan. Nah setelah itu detail semua, silakan kontak Mas Fajar. Nanti Mas Fajar yang bagian campaign-nya. Saya tidak wilayah sana seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Ruli, jazakallah khair. Menyambung jawaban dari Om Ruli, untuk mekanismenya Pak Iswadi, jika ingin mengkampanyekan suatu program di ACT, tentunya seperti yang Pak Ruli bilang, itu kita perlu adanya asesmen, begitu Pak Iswadi. Kita perlu tahu yang disampaikan Pak Ruli, apakah ini adalah sebuah kebutuhan, urgensi, atau keinginan dari masyarakat. Nah, untuk mekanismenya Pak Iswadi nanti di cabang Kabupaten Bekasi ya, Pak Iswadi ya, itu nanti bisa menghubungi rekan-rekan IC kita yang ada di cabang Bekasi. Seperti yang pernah dilakukan oleh RFI Cabang Bogor. Nah, mereka bikin campaign program yaitu sedekah makan gratis bersama RFI. Nah, itu kita kondisikan, mereka koordinasikan dengan cabang terkait seperti itu Pak Iswadi. Nanti untuk tahap selanjutnya itu akan detail dijelaskan oleh teman-teman cabang dan akan dibimbing langsung Pak Iswadi oleh teman-teman cabang seperti itu. Itu ya Pak Iswadi ya. 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 Pak Iswadi? Ya. Masih mute. Ya. Ya, belum menjawab secara gamblang tentang pertanyaan saya. Karena yang mana Pak? Yang mananya? Ya, yang dari asesmen dan sebagainya. Kemudian kalau asesmen terus temuin cabang gitu kan
pernah tempuh itu, tetapi ya mungkin karena masih minimnya pengetahuan ini, jadi saling lempar gitu. Oh ini harus kemana, ini harus kemana. Jadi akhirnya, oh ya udahlah nanti nanya ke pusat kalau pas ada kesempatan Zoom kan gitu. Jadi ya mungkin saya memahami, mungkin Kabupaten Bekasi juga masih termasuk baru kan gitu. Yang istilahnya RFI-nya ada kan gitu. Jadi sebetulnya saya pengen jawaban tuntas kalau seandainya nanti istilahnya ada kontak yang bisa dihubungi di luar Zoom ini, kita boleh atau mungkin di grup yang WA yang khusus kan gitu bisa. Oke, nanti kalau masalah itu nanti bisa difasilitasi. Kalau saya lebih pada ini ya, kalau saya lebih pada kebutuhannya ya. Kalau nanti apakah jadi gini, kalau saya lebih pada melihat pada ini penting nggak ya? Ini menjadi problem utama nggak ya? Nanti bisa nanti diskusinya dengan saya boleh. Nanti kemudian nanti terkait dengan ini nanti Mas Fajar bisa bantu terkait itu. Nanti kalau memang itu menjadi kebutuhan yang mendasar, kenapa tidak seperti itu? Kalau saya sih gitu. Jadi nggak apa-apa Pak Iswadi, nanti di luar sini bisa nanti bisa dihubungkan nanti dengan Sabang nanti juga bisa dengan kami di tim program seperti itu. Sebetulnya yang kami harapkan di luar jawaban ini contoh. Jadi maksudnya tahapan itu dari Bapak mohon maaf, tadi pun sudah saya berikan contoh Pak. Jadi kan ini tahapannya seperti ini, nanti habis itu penggalangan, Bapak minta yang mana saya nggak tahu nih akhirnya. Enggak, memang maksudnya ketika dijabarkan secara ini secara garis umum saya memahamin. Tapi detailnya itulah yang nanti istilahnya nanti saya pengen istilahnya postingnya harus bagaimana dan sebagainya, itu saya pengen contoh kecilnya yang sudah RFI ini sejenis dengan ini nih. Nah, yang ditempuh ini. Baik. Nanti begini Pak. Detailnya gini, karena bagi saya kalau mungkin saya ya, tingkat saya mungkin mohon maaf, saya lebih pada tingkat betul tidak sih ini menjadi kebutuhan utama. Kalau saya seperti itu dulu nih ya. Ini harus terjawab dulu. Ini harus terjawab dulu. Jangan sampai akhirnya kebutuhan ini baru hanya keinginan warga. Misalkan seperti itu. Karena nanti kan gini, orang bantu itu pasti berdasarkan kebutuhan yang paling utama. Nah, ini yang menjadi titik ini dulu. Kemudian selanjutnya nanti kalau masalah udah teknis penggalangan nanti itu yang kedua saya bilang. Jadi jangan kayak kita misalkan kenapa sih hari ini ACT buat program tadi saya bilang program makan dan program kesehatan ini sudah diriset dulu Pak. Tadi ada risetnya dulu, sudah di penelitian dulu bahwa ini menjadi kebutuhan utama. Nah ini yang menjadi titik utamanya dulu yang kita cari. Nah setelah itu sudah klik dapat dan ini memang dibutuhkan banget. Nah baru kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pada bagaimana menggalang. Nah kalau saya pada titik ini nanti nih ini sudah ketemu belum ya? Ini sudah ketemu belum ya? Ini titik Y factor-nya. Nah, nanti setelah itu bisa nanti Mas Fajar bisa bisa fasilitasi nanti Bapak fasilitasi dengan ini. Jadi nanti bisa kontak saja dengan tim RFI pusat. Nanti saya akan bantu untuk memperdalam memperdalam isunya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sementara puas dulu. Baik, nanti selanjutnya karena itu perninya kan banyak, jadi ini. Oke, dilanjutkan dulu Mas yang lain. Nanti kalau saya terus bosan. Baik, terima kasih Pak Iswadi atas pertanyaannya. Ya, insya Allah. Baik, ada pertanyaan Pak Ruli dari Mbak Tiwi, terbaca dari bawah dulu. Apakah member bisa melakukan galang dana untuk program tersebut? Bagaimana klaim sebagai pencapaian member? Oh iya, Mbak Tiwi, boleh bersuara Mbak Tiwi? Belum menyalakan mic-nya, kebetulan juga relawan MRI, tetap gabung RFI, seperti itu. Nah, untuk pencapaian klaimnya, Mbak Tiwi, asalkan semua donasi yang Mbak Tiwi galang itu masuk ke link referralnya Mbak Tiwi atau transaksinya melalui link referral tersebut. Nah, untuk link referral tersendiri, apakah Mbak Tiwi sudah mengerti atau sudah pernah menggunakan dashboard RFI-nya, Mbak Tiwi?
Sudah, insya Allah khair. Nanti kita besok insya Allah kita ada sosialisasi sistem. Nah, itu Mbak Tiwi bisa gabung lagi terkait bagaimana agar capaian atau galang donasinya Mbak Tiwi itu bisa masuk ke pencapaian RFI atas nama Tiwi seperti itu. Nah, insya Allah kita juga teman-teman MRI juga tergabung di RFI. Nah, teman-teman juga yang ikut RFI nantinya juga nanti bisa ikut implementasi bersama cabang. Tapi dengan syarat teman-teman harus menjalin ikatan dulu dengan cabang, harus main dulu dengan teman-teman cabang, harus kenal dulu. Kalau nggak kenal gimana mau ikut implementasi seperti itu. Gitu ya. Mas Rasman mungkin ingin tanya karena menunjuk tangan, silakan. Baik. Syukran, Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan kurang lebih dengan teman-teman yang lain tadi di RPI wilayah. Ini berkaitan dengan donasi yang dikumpulkan melalui RPI. Ya, RFI, ya. Tentu, ya betul. Kebetulan di Mamuju, kami melakukan celengan kemanusiaan yang disebarkan ke warung-warung, ke beberapa UMKM di sekitar Mamuju. Itu RFI yang gerakin ya, Mas ya? Ya, RPI yang difasilitasi oleh teman-teman cabang ACT Mamuju. Kemudian RPI yang langsung turun mengedarkan di warung-warung tersebut. Okay. Dan alhamdulillah dalam pekan ini insya Allah dananya akan sudah kita kumpulkan dan itu diserahkan langsung ke teman-teman di cabang. Ya, tentu itu klaimnya gimana? Seperti itu. Kemudian beberapa juga tadi menyambung beberapa teman-teman bahwa ada beberapa program yang coba kami kerjasamakan dengan Profi di daerah. Itu bisa ya kita lakukan kerjasama seperti itu. Iya. Kira-kira begitu Mas. Untuk sementara ini juga di Mamuju sudah masuk waktu salat asar. Khair, insyaallah. Khair, insyaallah. Baik. Iya, makasih Mas untuk sementara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mas Rasman atas pertanyaannya. Insya Allah untuk izin menjawab Om Ruli ya. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Mas Rasman untuk klaim pencapaian RFI-nya. Nah, itu misalkan tadi Mas Rasman membagi 30 celengan sedekah harian kepada 5 orang RFI gitu. Nah, jadi satu RFI itu memegang 6 celengan sedekah harian misalkan. Nah, yang 6 inilah yang nantinya akan dikumpulkan, dananya dikolek gitu dan disalurkan ke program Food Care Line Service misalkan. Nah, itu bisa diinput oleh admin atau CRO cabang sebagai donasi offline program program Food Care Line misalkan seperti itu. Kalau enggak, dananya ditransfer ke link referral. Seperti itu, Mas Rasman. Ya. Mas Rasman masih bersama kita? Mas Rasman? Ya. Halo, Mas Rasman? Ya. Sudah keluar sepertinya Mas Fajar. Ya, waktu gitu. asar mungkin. Ya, khair ya. Jadi begitu jika ada teman-teman, ini kayak shopping charity ya, Om Ruli ya. Jika memang ingin bekerja sama, contohnya ini sudah dipakai juga oleh teman-teman kita yang ada di Kabupaten Bekasi, oleh Mas Aryo. Dia menitipkan celengan kepada donatur yang nantinya dia akan ambil setiap bulannya. Nah, itu cara inputnya bisa melalui donasi offline yang diinputkan oleh admin cabang, seperti yang sudah kita sampaikan ke cabang, atau RFI-nya bisa transfer melalui donasi atau link referralnya, seperti itu. Ya, mungkin sudah keluar juga Mas Rasmannya, seperti itu.
Ya, mungkin kita coba cari pertanyaan dulu Om ya terkait program. Apakah masih ada? Kalau terkait Oke. sistem kita bisa bahas nanti. Oke. Iya. Jadi prinsipnya gini, kalau saya ingin ini juga kepada teman-teman bahwa karena ini sampai jam 3 ya nanti ini ya. Ya, Jadi lebih prinsipnya adalah ketika teman-teman ada dua pendekatan ya. Ini program yang sudah ada, silahkan disebarluaskan, atau misalkan teman-teman juga ingin membuat program. Jadi kan gitu, ini ada dua ya. Iya, ada dua. Kalau yang sudah program yang sudah ada ini memang sudah istilahnya dari tim riset kami sudah membuatnya, itu insya Allah kita sudah siapkan semuanya. Tapi boleh nggak orang kita dari teman-teman daerah, ini Mas Rasman ada tuh, teman-teman di daerah, teman-teman dimanapun bisa nggak buat program? Boleh. Tapi yang tadi saya bilang, programnya harus clear. Kalau dalam istilahnya 5W1 hanya clear. Siapanya, apa bentuk programnya, impact-nya gimana. Jadi program itu yang paling sederhana adalah bagaimana itu berbasis kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan si beneficiaries. Beneficiaries itu ya penerima manfaat. Kan gitu, karena ini harus clear dulu nih. Jadi jangan sampai saya itu pengen kebutuhannya apa? Kebutuhannya modal. Nah, apakah orang tadi misalkan tadi ya, atau misalkan makanan, kenapa butuh makanan? Karena memang kondisinya sedang dalam kondisi di isoman, jadi mereka butuh makanan siap saji. Dan makanan siap saji itu bukan mie ya, dan makanan siap saji mie instan itu gitu, maksud saya ini bukan sesuatu yang baik untuk bagi yang sedang sakit ya. Kalau sekali sih nggak masalah, tapi kalau untuk setiap hari kayak dikasih, misalkan orang isoman dikasih mie instan 1 dus, itu juga malah bukannya membuat imunnya naik, itu membuat ususnya sakit malah itu nanti gitu. Itu contohnya seperti itu. Itu harus clear dulu nih, jadi gitu, berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Seperti itu. Makanya perlu dipahami inti dan spirit dari dua program ini, seperti itu teman-teman. Nah, untuk stepnya bagaimana teman-teman nanti bisa cek di dashboard RFI teman masing-masing. Teman-teman Sobat Mover bisa login dan cek di program pilihan. Di situ ada campaign-campaign pusat maupun cabang terkait food care line service dan medical care line service, seperti itu. Teman-teman bisa maupun penetrasinya bisa online maupun offline, tergantung teman-teman fokusnya di mana. Apakah ingin emang terbiasa mengajak orang berdonasi atau galang dana secara online melalui WhatsApp misalkan, atau memang terbiasa melakukan penggalangan dana di masjid, di sekolah, dan lain-lain, seperti itu. Nah, inti dari gerakan ini yaitu disampaikan kembali oleh Om Ruli, kita RFI di sini tidak hanya sebagai penggerak kedermawanan, tidak hanya mengajak orang berdonasi, tapi teman-teman di sini akan memberikan warna baru, agent of change bagi bangsa yang sedang mengalami kondisi sulit seperti saat ini, seperti itu. Jadi kita harapkan dengan adanya teman-teman RFI, Sobat Mover semua, dapat mensukseskan program ini, tentunya untuk kemaslahatan bangsa kita, seperti itu. Mungkin kita stop dulu pertanyaannya, Om Ruli, karena alhamdulillah banyak yang hadir. Teman-teman juga harus melaksanakan absensi, seperti itu, Om Ruli. Jadi saya sudah bisa live dulu atau gimana? Insya Allah. Silakan teman-teman 2 atau 3 menit atau ada yang ingin tanyakan. Oke ya, teman-teman, karena sudah mungkin waktu saya sudah hari ini, nanti terkait dengan program segala macam, silahkan saya bebas untuk diskusi, hayu, nanti bisa difasilitasi Mas Fajar ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang ini ada Bang Fendi ya dari Mamuju. Apa kabar Bang Fendi? Lama nggak ke Mamuju saya. Dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan
Ayo untuk program kita discuss. Tadi kayak Pak Iswadi, saya terbuka sekali Pak untuk memperdalam apa yang jadi tadi kebutuhan di sana. Nanti ayo kita bisa diskusikan. Nanti semoga insya Allah kalau itu untuk kebutuhan masyarakat, why not, saya bilang gitu ya. Tetapi pastikan bahwa itu menjadi kebutuhan utama. Itu dari saya, dan terima kasih teman-teman. Kita semua menjadi penggerak-penggerak kebaikan. Insya Allah Allah pun akan memberikan kebaikan yang berlimpah pada kita semuanya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon izin saya live dari Zoom ini. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan Pak Ruli atas waktunya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua, insya Allah. Baik, teman-teman, Sobat Mover semuanya, alhamdulillah, begitulah penjelasan terkait 2 program yang sedang berjalan di ACT. 2 program utama yaitu Food Care Line Service dan Medical Care Line Service. Nah, insya Allah setiap bulannya jikalau ada program-program terbaru dari ACT, kita akan sosialisasikan kepada teman-teman. Kita akan adakan kelas product knowledge-nya buat teman-teman, agar sebelum teman-teman menawarkan, mengedukasi, mensosialisasikan program ini kepada calon donatur, teman-teman memahami dulu program apa yang ingin teman-teman tawarkan. Nah, kita masuk ke waktunya untuk presensi. Teman-teman bisa mengisi absennya. Nah, bagi teman-teman yang belum isi absen, silakan isi absen di link yang sudah dikirimkan Mbak Dea di kolom chat atau chat box-nya. Silakan dicek. Terus diupdate Mbak Dea. Teman-teman yang udah isi absen tidak perlu komen agar tidak menghilangkan atau menimbun chatnya. Silakan Mbak Dea kirim ulang, teman-teman. Kita berikan waktu sampai jam 3. Sambil itu, teman-teman, kita ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait RFI Class Upgrading Member ini. Insya Allah, ini kelas pertama setelah Idul Adha, khusus kita buatkan untuk member RFI di seluruh Indonesia. Diwajibkan untuk seluruh member RFI ikut. Karena nantinya teman-teman akan mendapatkan sertifikat sebagai kehadiran teman-teman di RFI kelas ini. Nah, dalam jangka periode waktu 2 bulan, teman-teman akan mendapatkan lebih kurang 4 kali kelas upgrading. Yang pertama, product knowledge, yaitu penjelasan program terbaru terkait ACT. Yang kedua, teman-teman nanti akan mendapatkan pelatihan bagaimana cara meng-create dan bagaimana cara membuat presentasi dan bagaimana cara teknik closing yang efektif yang nantinya akan langsung dibina dan dibimbing oleh salah seorang leaders kami, yaitu head regional Jakarta Banten, insya Allah. Nah, teman-teman akan diajarkan bagaimana sih cara presentasi, bagaimana cara menawarkan program kemanusiaan ini, karena programnya berbentuk zakat, sedekah, wakaf seperti itu. Bagaimana cara meyakinkan donatur, bagaimana cara closing di dunia kemanusiaan. Nah, itu kita akan berikan materinya. Dengan syarat teman-teman tetap harus mengikuti seluruh RFI kelas yang kita adakan. Nah, dari 4 yang RFI kelas yang teman-teman hadiri, teman-teman nantinya akan dikirimkan sertifikat digital, akan dikirimkan melalui WhatsApp maupun email. Nah, seperti itu. Terutama untuk WhatsApp, kita akan kirimkan sertifikat digital melalui WhatsApp. Dengan syarat tetap teman-teman harus mengikuti seluruh rangkaian RFI kelas yang diadakan oleh RFI Manajemen Pusat. Nah, berarti yang ini baru 1 ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Sobat Mover semuanya. Nah, silakan kita berikan waktu untuk teman-teman yang belum melakukan absensi. Karena kita akan mengecek, jikalau ada yang belum absensi, 1 aja nggak ikut absen, itu teman-teman tidak kita berikan sertifikatnya. Karena ini menyangkut kontribusi dan keseriusan teman-teman bersama relawan filantropi Indonesia, seperti itu. Bagi teman-teman yang belum. Terus ada disampaikan juga terkait pencairan teman-teman di Action Pay. Bagi teman-teman RFI, Sobat Movers,
yang belum aktivasi akun Action Pay. Nah, sekali lagi perlu saya ingatkan, teman-teman bisa mengaktifasi akun Action Pay dengan mendaftarkan diri dengan nomor telepon yang didaftarkan di akun RFI-nya. Jadi disinkronkan seperti itu. Karena nanti semua pencapaian teman-teman, kafalah atau ujroh atau reward yang teman-teman terima itu akan ditransfer melalui Action Pay. Satu lagi, melalui Action Pay ini teman-teman banyak manfaat yang bisa diraih. Nah, teman-teman perlu update dulu sebagai member premium. Nah, sama halnya dengan menggunakan aplikasi e-payment lainnya seperti OVO dan lain-lain. Teman-teman, jikalau ini perlu untuk upgrade member dulu menjadi member premium, perlu di-upload seperti itu. Nah, melalui Action Pay ini teman-teman tetap bisa bersedekah, tetap bisa mengajak teman-teman yang lain bersedekah melalui link referral Action Pay-nya. Jadi tidak hanya melalui link referral RFI, teman-teman bisa mengajak teman-teman atau sahabat dermawan, para donaturnya untuk bersedekah melalui link referral Action Pay-nya. Nah, jadi setiap transaksi, di setiap sedekah, teman-teman akan mendapatkan senilai Rp200 yang mungkin teman-teman bisa kembali sedekahkan, infakkan, dan bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Ya. Mungkin bisa saya contohkan di ininya di share screen teman-teman. Oke. Kita share screen dulu sambil mengisi absen ya. Bagi yang belum absen silakan isi absennya. Nah, ini adalah tampilan dashboard teman-teman. Nanti tinggal diklik di pengaturan Action Pay. Nah, ini akun saya sudah terdetek berhasil dan sinkron dengan yang ada di handphone. Seperti itu. Oke, saya akan coba hubungkan aplikasi Action Pay-nya agar menjadi contoh bagi teman-teman yang belum aktivasi akun Action Pay-nya. Seperti itu, sebentar, mohon ditunggu. Sambil mengisi absen, teman-teman, silahkan. Saya akan coba. Oke. Nah, bisa disaksikan, mohon kepada teman-teman agar tidak mencoret screen-nya atau layarnya, teman-teman. Agar tidak mengganggu tampilan di teman-teman RFI lainnya. Seperti ini, teman-teman. Ini adalah aplikasi Action Pay yang ada di handphone saya, seperti itu. Kita coba bawah. Terlihat ya, Mbak Dea, terlihat ya? Ya, aman, Mas. Ya, oke. Ini adalah tampilan Action Pay di handphone bagi yang belum download dan belum sinkron ke akun RFI-nya, itu perlu di-download terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman, ini saya sudah terdaftar, itu bisa langsung masukkan PIN-nya, teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi Action Pay. Nantinya setiap pencapaian kafalah atas pencapaian donasi teman-teman akan ditransfer melalui Action Pay. Gitu. Bisa kita lihat di sini ada transaksi itu dari sama dengan aplikasi payment lainnya seperti itu. Nah, jadi semua kafalah atau sharing fee teman-teman akan ditransfer melalui Action Pay ini. Nah, di sini bisa kita lihat profilnya teman-teman. Nah, di sini saya sudah terdaftar sebagai member premium. Nah, dengan nomor telepon berikut.
Nah, dipastikan akun ini sudah sinkron di bentar. Sudah sinkron di dashboard teman-teman, seperti yang saya lihatkan tadi. Sebentar. Nah, sini sama nomor telepon yang terdaftar di handphone, seperti itu dipastikan. Dan di-upgrade secara premium. Kalau belum premium tinggal diklik dan dilengkapi dokumen atau file-file yang perlu di-upload, seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman Sobat Movers ya? Ada yang belum sinkron dengan aplikasi ActionPay-nya? Ya. Ada yang teman-teman ada yang belum install ActionPay? Apakah insya Allah sudah ya semuanya ya? Oke. Baik. Insya Allah untuk tools marketing nanti kita bagi member yang hadir kita akan kirimkan tools marketingnya dengan Japri. Kita akan blasting nanti dibantu oleh Mbak Dea. Nanti teman-teman yang sudah absen Mbak Dea bisa dikirimkan tools marketing. Isinya bisa narasi ajakan donasi, bisa ada poster digital beserta copywriting-nya dan flyer yang saya tampilkan tadi. Teman-teman bisa pakai dan masukkan link referral programnya. Seperti itu. Oke. Nanti bisa dibantu Mbak Dea. Jadi teman-teman dipastikan di sini semuanya sudah pada absen. Gitu ya. Sebelum kita akhiri karena insya Allah sebentar lagi memasuki waktu asar di wilayah Jabodetabek. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ya. Ya. Amin. Ya, silakan Mbak Lolita. Mbak Lolita bisa open mic atau bertanya melalui kolom chat juga boleh, silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya duluan, Mbak Lolita? Saya akun ActionPay. Saya sudah upgrade. Oke. Saya sudah sinkron ActionPay tapi belum upgrade ke premium. Ya, boleh di-upgrade dulu, Mbak Mirzal atau Mas Mirzal bisa upgrade dulu tapi belum bisa ke upgrade. Belum bisa ke upgrade-nya gimana ya, Mbak Lolita ya? Mas Fajar Hendra Afwan, juga. Kak, Mas Fajar, punten. Kalau misalnya ada kendala terkait aplikasi ActionPay, nanti boleh itu aja sampaikan kendalanya ke nomor RFI. Nanti mungkin akan dibantu langsung ke aplikasinya, CS aplikasinya gitu. Oke, baik. Oke, gitu ya Mbak Lolita ya. Nanti kalau teman-teman yang lain terkendala terkait ActionPay, silakan dijapri Mbak Dea nantinya, nomor care line service RFI. Nanti Mbak Dea akan bantu untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah terkait ActionPay. Nah, itu sudah dikirimkan Mbak Dea linknya, teman-teman. Di sini sudah pada absen semua ya. Sebelum pamit, saya sarankan untuk absen dulu, karena kalau nggak absen nanti nggak dapat sertifikat. Seperti itu. Oke. Pak Iswadi mungkin ditanyakan, Pak. Pak Iswadi, mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya, silahkan. Saya Mas. Oh ya, silahkan Pak. Mas Fajar. Boleh. Berkaitan dengan ActionPay. Apakah ActionPay itu harus di-upgrade ke premium? Apakah itu suatu kewajiban untuk menerima kafalah dari RFI? Oke. Itu yang pertama. Oke. Ada lagi Pak? Terus yang kedua, kafalah yang kita terima itu kurang lebih sekitar 2 mingguan ya, hari kerja gitu ya? Iya. Dari kita terakhir dana masuk ya, dana sudah ditransfer ke RFI maksudnya. Oh ya, baik Pak. Saya menjawab dulu pertanyaan pertama ya Pak Iswadi ya. Kalau untuk
kenapa harus di-upgrade ke premium? Karena nantinya jika misalkan Pak Iswadi closing cukup besar, ratusan juta misalkan. Nah, dia perlu di-upgrade ke premium karena ada, kalau dia akunnya nggak premium, ada batasan transfernya. Iya, jadi nggak bisa ditransfer ke Action Pay-nya Pak Iswadi, seperti itu. Nah, kalau untuk lamanya pencairan itu biasanya seminggu atau 2 minggu dari transaksi kita, gitu. Karena ada tahap yang dilewati. Yang pertama yaitu pengajuan dulu ke finance, teman-teman, Pak Iswadi dan teman-teman Sobat Movers. Nantinya akan diproses finance dan perlu dicek dan diselektif lagi oleh leaders kita, para pimpinan kita. Nah, ada batch-batchnya Pak Iswadi, ada kelompok-kelompoknya. Ini kelompok yang dicairkan tanggal segini, ada kelompok yang dicairkan tanggal segini. Jadi tidak semua transaksinya itu cair hari itu juga, seperti itu. Berarti dua minggunya itu kurang lebih lah ya? Iya, 2 minggu kurang lebih. Karena insya Allah statusnya bisa dilihat di dashboardnya, seperti itu. Tinggal nungguin status otomatis ya itu ya, turun ke bawah gitu ya. Betul, nanti bisa dicek juga di mutasi Action Pay-nya, bisa dicek di Action Pay-nya Pak Iswadi, seperti itu. Oke. Tadi pertanyaan kedua gimana ya? Udah cukup ya Pak ya? Udah cukup kayaknya waktu asar Iya, oke. Oke, baik. Mungkin ada yang pertanyaan, kita baca nih dari teman-teman sambil ngisi absen ya yang belum ya. Ini Mas Heri terkait Action Pay nggak bisa di-upgrade. Nah, mungkin Mbak Dea bisa bantu, padahal sudah chat WA sama adminnya gitu. Oke, nanti bisa dibantu. Mbak Asyariansyah Palembang, izin bertanya jika closing secara offline, lalu kita serahkan ke cabang, apakah kita akan mendapatkan sharing fee kapalah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Oke, siapa namanya? Afwan, Mas Asyariansyah. Oke, saya contohkan langsung sharing screen dari dashboard saya. Misalkan saya closing dari sebuah masjid, saya mendapatkan galang donasi misalkan untuk program Palestina. Saya kumpulkan dana di masjid, saya dapatlah dana berupa cash. Nah, caranya bagaimana? Itu bisa diklaim sebagai pencapaian saya sebagai member RFI. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara donasi bank transfer. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau donaturnya ingin donasi langsung tanpa melalui link. Nah, kalau kasusnya seperti tadi offline itu bisa diinputkan oleh admin cabang. Nantinya tinggal datang ke cabang, prosedurnya seperti ini mekanismenya, tinggal datang langsung ke cabang. Nanti admin atau CRO-nya bantu inputkan ke akun Mas Asyariansyah. Nanti dia akan langsung masuk ke dompet seperti itu dan bisa langsung dicek di data transaksi. Gitu. Mas Asyariansyah ya. Kalau untuk donasi offline diinputkan langsung oleh admin cabang. Nah, tinggal dipastikan ini adalah donasi hasil donasi dari capaian saya seperti itu. Tolong dimasukkan ke pencapaian saya seperti itu. Nanti teman-teman cabang akan bantu untuk inputkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Bagi yang udah isi absen, nah, bagi yang ada kepentingan lain, insya Allah sudah boleh leave group. Ya, berarti setiap admin cabang punya akun RFI. Ya, benar. Kalau untuk cabang kita sudah punya akun admin cabang, bukan akun yang teman-teman punya. Jadi akun admin cabang itu ada fitur untuk input donasi offline dari RFI-nya. Seperti itu, Mas Asyariansyah. Oke. Ada yang raise hand? Ada yang raise hand, Mas, dibantu. Iya. Silakan Pak Effendi dulu mungkin. Silakan Pak Effendi. Oke, baik Mas Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fendi dari Mamuju Sulbar. Oh, masih dengan Bang Rasman ya? Bang Fendi. Iya. Tafadol, Bang Fendi. Ada yang ingin ditanyakan, silakan.
ini apa namanya mengenai RFI dengan MRI ini, Bang. Oh iya, boleh didekatkan mic-nya, Bang, agak sedikit jauh suaranya. Ya. Iya, ya, Afwan nggak terdengar? Iya. Afwan, Pak Effendi, suaranya nggak masuk kayaknya. Iya. Nggak masuk ya Mbak Dea suara ya? Atau mungkin bisa dilepas dulu aja kali ya earphone-nya, Iya, nggak halo. apa-apa. Ah iya, boleh. Ya, silakan Pak Effendi. Iya, halo. Ya, sudah terdengar ya. Masalah. Iya, Bang. Gini, ini mengenai apanya MRI dengan RFI ini. Halo. Oke. Ya. Ya. Ini kan apa namanya ketika teman-teman RFI ini sharing aja Bang ya. Ya, Ini boleh, sharing boleh, aja boleh. kemudian bisa diinformasikan ke teman cabang yang sebagai TXI FI. Ini kan ketika teman-teman RFI mendapatkan donasi kan, maksudnya untuk kayak Natura seperti itu. Nah, ketika teman-teman RFI itu kan ketika implementasi kan menurut penjelasan Bang Ruli harus apa namanya konfirmasi ke cabang kan, tidak apa namanya tidak serta merta teman-teman RRI turun langsung implementasi sendiri. Iya, iya, iya. Nah, apakah ini yang saya mau tanyakan, apakah teman-teman RRI boleh turun sendiri tanpa konfirmasi ke cabang atau bagaimana? Nah, Oke. Oh baik, langsung jawab ya, Bang Effendi ya. Iya, Bang. Oke. Iya. Bagi teman-teman RFI yang misalkan mendapatkan donasi Natura atau berupa barang. Nah, sementara kita di RFI baru memfasilitasi untuk donasi dalam bentuk uang atau transfer ya, Mas Effendi ya. Nah, seperti itu. Karena itulah yang bisa diklaim sebagai pencapaian RFI-nya. Jikalau teman-teman RFI ada yang ingin mendapatkan bantuan Natura seperti itu. Nah, ini perlu koordinasi dengan cabang karena membawa nama ACT dan RFI seperti itu. Alurnya tetap menghubungi cabang. Nantinya ini akan menjadi kerjasama yang bagus untuk RFI dan cabang juga. RFI juga ikut bisa implementasi bersama cabang seperti itu. Karena yang menjadi apa namanya implementasi di setiap program yang ada di cabang itu adalah MRI. Jadi yang harus dikoordinasikan adalah teman-teman MRI kan Bang ya. Ya. Seperti itu Bang betul. ya. Nah, Betul. Ya. Jadi ya mungkin itu bisa disampaikan ke teman-teman cabang sih Bang. Oke. Apa namanya ini karena melihat jangan sampai tanggapannya masyarakat melihat ini di ACT ada dua relawan, ada RFI dengan MRI yang bergerak turun di lapangan. Nah, seperti itu sih. Mungkin seperti itu Bang ya. Iya. Baik, Mas Effendi. Jadi gitu ya teman-teman, jikalau ada yang mendapatkan atau ingin ikut implementasi gitu. Karena perlu dipahami nama yang dibawa adalah nama ACT. Perlu koordinasi dengan cabang. Nah, nantinya tentunya perlu diperhatikan juga bantuan yang diberikan orang yang menerima bantuan tersebut. Tentunya harus tepat sasaran semuanya. Jadi untuk profesionalitas kita juga itu perlu hubungi cabang, perlu bekerja sama dengan cabang. Boleh banget karena sudah banyak contohnya RFI dari cabang lain ikut galang donasi langsung dengan cabang, ikut implementasi langsung dengan cabang. Tentunya ini teman-teman perlu main dulu lah istilahnya, perlu main dulu teman-teman cabang gitu. Seperti itu. Kan iya, seperti penjelasan Pak Abu Fatma kan. Ya. Apa namanya Bapak Presiden ACT juga mengatakan bahwa semua member RFI itu kan wajib juga untuk apa namanya menjadi MRI kan? Ya, betul. Ya, jadi ya memang perlu disampaikan lagi Bang, maksudnya perlu disampaikan ke PIC MRI RFI yang ada di cabang supaya tidak saling apa namanya
tidak saling ada ketersinggungan begitu, Bang. Iya, insya Allah kita tidak saling menggesek satu sama lain, insya Allah. Ya, siap, Karena siap. tujuan kita di RFI ini adalah menggerakkan kedermawanan, Iya, menjadi siap. penyambung tangan kebaikan bagi Iya, Bang. saudara-saudara kita yang butuhkan, seperti itu. Teman-teman RFI lainnya. Ya, syukran itu, Bang. Makasih, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipastikan ya teman-teman sudah pada absen. Nah, teman-teman yang RFI, Sobat Mover semuanya yang udah hadir, itu akan dicek kehadirannya. Jikalau lengkap mengikuti semua kelas, teman-teman akan mendapatkan sertifikat digital dari RFI Manajemen Pusat. Seperti itu. Mas Surdi Firdaus, satu pertanyaan sebelum kita tutup. Insya Allah sudah sebentar lagi waktu asar akan masuk. Silakan Mas Surdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Afwan tadi di jalan jadi agak telat. Iya. Dan memang kebetulan untuk ikut Zoom meeting ini baru kali ini ya. Salam kenal dari anak gitu. Ini agak berisik, mohon maaf di sini soalnya lagi di jalan juga di tempat teman gitu. Mohon maaf ya untuk semuanya. Untuk itu Pak, untuk leader ya. Itu kan aneh mulai RFI aktif tuh mulai Global Kurban kemarin. Alhamdulillah dapat beberapa, dapat 3 kurban. Dan fee-nya kafalahnya belum cair, mungkin karena nunggu 2 minggu kali ya. Iya. Untuk leadernya gimana itu? Maksudnya emang leadernya itu KCP apa emang head marketing di kantor apa gimana? Insya Allah kalau untuk cabang Pak Surdi sendiri gimana? Di Bogor Barat. Di Bogor Barat. Ini Pak Surdi SDM atau RFI-nya? Anak RFI-nya. Oh, RFI-nya. Untuk Bogor Barat kayaknya ada Mas Karim di situ. Karena untuk PIC cabang, semua teman-teman cabang itu adalah PIC RFI, terutama partnership dan admin cabang. Seperti itu, Mas Surdi. Siapa, Pak? Partnership cabang atau home dan admin cabang, seperti itu. Nggak yang tadi siapa namanya Pak Karim atau siapa gitu? Apa? Pak Karim. Mas Karim. Oh. Ya. Beliau salah satu PIC RFI cabang ACT Bogor Barat, ya seperti itu. Beliau hadir di hari ini apa gimana? Sepertinya enggak, karena yang di sini hadir kita khususkan untuk member RFI, bukan PIC. Pak Surdi Firdaus sebelumnya sudah masuk ke grup WA grup RFI Bogor Barat belum? Udah ya? Belum. Oh, belum. Nah, mungkin bisa ya gimana? Cuman orang doang. Tapi belum dicek lagi, nggak aktif gitu. Maksudnya nggak ada kehidupan. Oh iya, di chat aja adminnya, Bapak, di chat aja. Oh iya. Kalau belum bisa dibantu? Iya, bisa dibantu ke Mbak Dea nantinya. Bisa dicek. Iya. Apa anak sih bisa dibicarakan gitu. Terus ada ada aktivitas-aktivitas yang rutinitas gitu, kayak misalkan mingguan atau bulanan gitu. Iya. Atau kayak ini bareng dan sebagainya mungkin bisa. Oke. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Kalau suasananya suram, Pak Surdi bisa Pak Surdi hidupkan seperti itu. Mungkin melalui Pak Surdi Firdaus bisa semarak grupnya seperti itu. Mungkin itu hanya grup saja. Mungkin bisa bertanya di grup itu atau chat PIC-nya aja di situ. Karena di situ kan tertulis admin ya, di WA grupnya itu bisa di chat aja. Ya, kalau nggak salah bukan grup ini tapi grup Bogor Baratnya, maksudnya kayak kacabnya, kayak RFI kayaknya. Oke. Berarti belum di-invite ke WA grup RFI Bogor Barat ya, karena grup kita banyak nih, Pak. Siap. Nih, coba saya share screen sebentar. Nah, di sini kita ada banyak di seluruh cabang itu RFI-nya ada di sini. Nah, seperti itu. Bisa terlihat ya? Ya, agak sedikit ini sih. Apa namanya? Ini Bogor Barat. Jelas. Ya. Boleh di-invite aja ke situ siapa yang nanti. Bantuin aja nomor Ane. Ya.
Ini teman-teman Bogor Barat, ini adalah adminnya seperti itu. Nah, bisa di-chat. Pak Surdi udah gabung di RFI ya? Ada di situ. Pak Surdi. Ada nggak nama Ana di situ? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini nanti bisa dibantu insya Allah. Ya, syukran ya. Syukran. Afwan, ya. Ya. Udah itu aja mungkin. Oke. Baik. Udah. Oke, teman-teman. Masuk ke sesi penutup kita, yaitu sampai sini perjumpaan kita sementara. Sampai sini perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti sesi RFI kelas upgrading member yang berikutnya, yang kedua pada bulan Agustus, yang insya Allah diadakan pada tanggal 13 atau 18 ya. Setiap hari Rabu insya Allah 2 minggu lagi. Ya. Nanti teman-teman akan di-share postdiknya dan link Zoom-nya insya Allah. Nah, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir mengikuti RFI kelas upgrading member RFI pada siang hari ini. Insya Allah akan menjadi asupan, akan menjadi senjata bagi teman-teman semua dalam memahami dua program yang sedang berjalan saat ini, yaitu Food Care Line Service dan COVID-19 Medical Care Line Service. Nah, insya Allah ini akan menjadi menambah wawasan teman-teman, akan menguatkan pondasi teman-teman dalam menawarkan dan mensosialisasikan program ini kepada sahabat dermawan di luar sana, gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama, ini salah satu langkah kita, salah satu kontribusi kita untuk menyelesaikan masalah atau problematika yang dialami bangsa saat ini, yaitu khususnya bencana kelaparan dan kesehatan, krisis kesehatan seperti itu. Baik teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada sore hari ini karena waktu asar sudah masuk. Jangan lupa hadiri kelas RFI berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. Insya Allah teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Mari kita tutup agenda kita pada sore hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, kita belum foto-foto ya Mbak Dea ya? Boleh. Boleh kalau mau foto-foto. Ya, kita foto-foto dulu. Boleh nyalakan dulu kameranya teman-teman. Ada 4 slide ya? Ya, ada 4 slide. Silakan Mbak Dea. Sudah di open semua. Boleh teman-teman berkenan menyalakan kameranya untuk kita screenshot. Silakan Mbak Dea. Oke, tunggu sebentar. Sudah ya. Ini slide pertama dulu ya. Oke. Ya. Oke, 1, 2. Selanjutnya, yang kedua, tunggu sebentar. Tunggu ya teman-teman, Afwan. Yang kedua dari Mas Daryat sampai Teh Uis mungkin. Oke. Ya, silakan Mbak. Slide ketiga. Tunggu sebentar. Dari Pak Hidayat. Nggak ada ininya, videonya ya? Ya, nggak apa-apa, seadanya aja. Nggak apa. Insya Allah nggak apa-apa. Oke. Sudah Mas Fajar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap sukses dan sehat. Barakallahu fikum. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat teman-teman. Jaga kondisi dan tetap produktif. Insya Allah sukses bersama RFI. Barakallahu fikum.
Saya izin live ya Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.